Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, sahabat-sahabat dari Majelis Taklim Salsabillah, Masya Allah, Alhamdulillah ini. Dan mungkin juga teman-teman yang menyaksikan di IG Live dan juga YouTube barangkali ya. Jadi hari ini kita akan membahas the power of positive feeling ya. Mungkin selama ini kita sering dengarnya positive thinking. Ya, ternyata ada lagi positive feeling. Dan dari antara positive thinking dan positive feeling, ternyata positive feeling dia lebih power daripada positive thinking ya. Tetapi nanti kita akan bahas lagi lebih dalam nanti apakah itu positive thinking dan apakah positive feeling ya. Ibu Kemala, saya mohon izin untuk share screen boleh ya, supaya karena bicara feeling, bicara thinking itu akan bicara tubuh manusia. Jadi saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah kelihatan ini? Sudah ya? Oke. Sebentar, saya atur dulu. Iya, baik. The power of positive feeling. Jadi kita kalau bicara akan bicara tentang tubuh manusia, wabil khusus hari ini diawali dengan gambar otak. Ya, ini mohon maaf, ini gambar otak manusia ya. Khususnya ini otak jenazah yang dikeringkan dalam formalin. Ya. Nanti dulu kalau kita mau meneliti otak ini, kita harus orangnya meninggal dulu, kemudian orang itu keluarganya menyetujui bahwa otaknya akan diambil dan kemudian nanti diserahkan ke Fakultas Kedokteran negara setempat ya. Kemudian nanti dimasukkan di formalin seperti ini dan baru diteliti. Makanya dulu ilmu otak belum berkembang cepat ya, karena harus meninggal dulu orangnya ya. Tapi nanti kita akan belajar tentang bahwa sekarang ini lebih mudah. Kenapa? Karena dengan adanya alat yang bisa mendeteksi manusia masih hidup, otak manusia masih hidup. Nanti kita lihat alatnya ya. Baik, nah inilah otak manusia. Allah ciptakan ada otak besar dan ada otak kecil. Ya. Kemudian ini dilihat dari atas, ini yang bagian dahi yang ini. Kemudian Allah belah ini otak ini. Dia betul-betul belah. Ya, tidak ada sambungan antara kanan kiri, tapi di tengahnya itu nanti baru ada sambungannya. Ini dilihat dari atas, nanti ini yang nanti kita yang selama ini setelah ditemukan functional magnetic resonance imaging fMRI, ini yang saya tadi bilang bahwa sewaktu manusia masih hidup otaknya bisa dideteksi. Kalau dulu harus meninggal baru terdeteksi. Sekarang ya masih hidup sudah bisa terdeteksi, makanya ilmu otak berkembang pesat ya. Baik, kemudian kalau kita lihat lagi pembagiannya, ya mungkin ini ini teman-teman ibu-ibu semuanya. Kita kalau bicara tubuh manusia ini memang kesepakatan internasionalnya harus pakai bahasa Latin ya, tapi nggak usah dihafal, tapi paling nggak kita tahu aja ya bahwa otak kita nanti setelah terbagi dua, nanti otak besar terbagi menjadi 8 ya, 4 di kanan dan 4 di kiri. Ini dia ya, luar biasa. Bicara tentang otak ini sangat kompleks sekali, namun kita akan bicara lagi yang lebih dalam lagi yang di tengahnya yang belum kelihatan kalau dari samping, itu namanya otak emosi ya. Nah ini, jadi inilah otak emosi. Dia ada di tengah otak, Tetap ada di sebelah kanan separuh, sebelah kiri separuh. Ya. Semua manusia punya nih otak emosi sejak dalam rahim. Jadi kalau pada saat di dalam rahim otak terbentuk, otak emosi juga sudah terbentuk. Ya. Dan bukan hanya manusia yang punya otak emosi, tetapi juga hewan golongan mamalia punya otak emosi. Ya. Dan otak emosi ini sering disebut limbic system atau sistem limbik. Inilah di dalamnya itu nanti ada emosi apati, sedih, takut, rakus, marah, sombong gitu ya. Nah, tapi emosi itu ternyata bukan hanya ada yang negatif saja, tapi ada juga yang positif. Ya, kita akan lihat lebih dalam lagi. Jadi kalau dari samping itu otak emosi di sebelah sini ya. Jadi manusia itu ada sifat hewannya juga. Ada sifat mamalianya juga. Itu juga makanya mengapa di dalam Islam, keluarga Islam ini anak yang dilahirkan itu ya diminta untuk akikah. Ya, agar apa? Agar mereduce sifat hewanannya gitu. Karena memang kita punya otak hewan. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena otak laki-laki itu lebih berat dibanding atau lebih besar dibanding otak perempuan, walaupun bukan 2 kalinya. Ya. Jadi laki-laki kenapa disebut 2 kambing? Karena tentu otak mamalianya juga jauh lebih besar dibanding otak mamalia pada perempuan. Ya.
Nah ini. Dan kemudian kita juga punya selain otak mamalia ada otak reptil. Ini bagian tengkuk kita ini. Nah, hewan mamalia juga punya otak reptil dan punya mamalia. Nanti yang membedakan manusia dengan mamalia yang ini, neokorteksnya ini. Kita manusia lebih lebar, ya. Dan wabil khusus yang paling depan kita sebut prefrontal cortex yang di depan ini di belakang dahi. Disinilah kalau kita belajar sesuatu, mendapat nasihat sesuatu, mendengar nasihat apakah dari orang tua, dari guru, dari teman, dari lingkungan, itu nanti masuknya di sini. Ya, kita ngaji, kita mengkaji, ya ini masuknya di sini. Lewat mana? Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat gerakan, kalau yang senang menulis gitu ya. Lewat langkah-langkah juga, lewat badan juga. Nanti mereka bermuara di batang otak, kemudian jalan ke mamalia dan nanti masuk di sini. Ya. Tapi terkadang walaupun kita sudah banyak belajar, ya, pada satu saat ada satu kondisi yang membuat batang otak dan otak mamalia tegang dia, kaku dia. Kalau batang otak dengan otak mamalia kaku, maka ilmu-ilmu yang di depan sini itu terblokir sementara, sehingga kadang-kadang kita lupa itu. Jadi jangan heran kalau ada orang, ibu itu rajin taklim ya, tapi kok dia suka marah juga misalnya gitu ya. Itu karena pada saat dia marah, entah karena apa, mungkin ada pencetus dari faktor luar maupun juga faktor internal. Kadang-kadang perempuan yang masih produktif gitu ya, itu kan masih menstruasi tuh. Kalau mau mens 2 hari mau mens dan mens hari pertama sampai hari kelima, terutama pertama tuh sampai hari kedua itu tuh batang otaknya tegang, ya batang otak tegang dan otak mamanya tegang. Ini nanti lupa ilmu-ilmunya ini. Makanya saya suka bilang sama suami saya, kalau saya kan punya catatan siklus menstruasi ini waktu masih masa subur waktu itu ya. Saya selalu bilang, ayah aku mau mens, dia langsung bilang, tararara. berarti dia harus hati-hati kalau ngomong. Kenapa? Dia tahu juga ternyata istrinya walaupun dia suka belajar, walaupun juga ya sering dengar taklim, tapi kalau mau mens ini dia otak limbiknya tegang dan batang otaknya tegang, hormon estrogen progesteronnya kurang, nah maka ilmunya terblokir sementara. Ya. Untuk itu hari ini kita bagaimana mempelajari agar otak mamalia ini dan otak ini dibuat rileks ya. Bisa jadi teman-teman, ibu-ibu dan mungkin ada bapak-bapak juga yang menyaksikan di IG ya, sudah melakukannya selama ini. Tapi hari ini kita hanya memberikan sesuatu lagi yang supaya gitu ya. Kalau batang otak ini kerjanya apa Bu Aisyah? Batang otak ini rupanya Allah ciptakan pada saat kalau kita dapat gangguan atau serangan dari luar. Misalnya lagi jalan-jalan nih keluar rumah, ada copet mau copet kita. Langsung batang otak yang bekerja, dia langsung tegang. Dan kalau batang otak atau otak reptil ini bekerja, itu ada hanya dua responnya, fight or flight, serang atau kabur. Itulah makanya kalau kita ada copet atau maaf dikejar binatang buas, itu yang kerja hanya batang otak ini. Ini semua ya di off-kan tentara. Artinya tubuh kita ini karena langsung ke sumsum tulang ini membuat reaksi serang atau kabur. Jadi kalau kita dicopet orang, cuma dua pilihannya, serang atau kabur. Nggak usah pilih macam-macam. Ya, memang ilmu kita ada di sini, tapi Allah bilang kalau misalnya nih kita ya sedang dapat serangan dari luar, sudah nggak usah mikir apa-apa, serang atau kabur. Ini yang terjadi. Ya, lagi di kendaraan umum barangkali ada copet, kita pukul tuh copet. Ya, walaupun rajin taklim, walaupun ilmu kita tahu di sini bahwa kita harus mengasihi manusia, tapi kita dalam keadaan bahaya, kita pukul itu tangannya copet. Ya, begitu juga kalau kita dikejar anjing barangkali ya sudah serang atau kabur. Ya, kalau ada batu di situ kita lempar itu namanya fight atau serang. Ya, nah, baik. Kemudian di otak mamalia itu lebih variasi. Ya, ini ada sekitar ya 10 jenis emosi. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya, ternyata karena kalau diukur setiap level emosi itu ada frekuensinya. Ya, ini dari penelitian Profesor David Hawkins. Jadi setiap jenis emosi dia ada frekuensinya. Ya. Terus kalau kita gabungkan dengan ilmu ad-dinul Islam, emosi inilah yang disebut nafs. Ya. Kita belum bicara perasaan, belum bicara pikiran lagi ya. Kita belum bicara feeling dan belum bicara thinking, kita baru bicara emosi. Ya. Thinking tadi kita sudah sedikit
membahas bahwa kalau emosi tegang, batang otak tegang, itu thinking kita ya itu terblokir sementara ya. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi. Jadi nafsu kita ini ada 3 kan? Dan kalau digabungkan dengan ilmu emosi itu terbagi 3-nya begini. Yang mulai dari bawah apati. Apati ini rasa ya tidak berguna gitu. Ya, nggak ada gunanya saya. Putus asa tuh di sini apati. Ya. Jadi apati itu paling rendah. Di atas apati ada sedih sekitar 75 Hz ya. Dan di atasnya ada fear, takut, ya scare juga masuk di sini ya. Khawatir, cemas, ini masuk di sini. Oke. Nah, ini dikategorikan nafsu lawamah. Nafsu yang berlara diri istilahnya. Kalau kita suatu ketika kita bilang, saya nggak tahu, saya ini nggak ada apa-apanya, saya cuma istri doang, saya cuma ibu rumah tangga doang, itu berarti kita lagi di lawamah, mungkin lagi sedih. Ya. Kemudian di atasnya ada desire atau di sini bisa disebut juga lust ya atau rakus, mau buru-buru ya. Terus di atasnya lagi ada anger, marah, di atasnya lagi ada pride, sombong gitu atau membangga-banggakan diri gitu ya. Kalau bangga boleh, tapi kalau membangga-banggakan itu yang agak level emosinya di sini. Ini dikategorikan nafsu amarah ya, karena ada marah di sini. Kemudian di atasnya lagi ada courageous, kita artikan semangat, kadang-kadang diartikan berani ya, dan acceptance, menerima. Nah, bersyukur tuh kita di sini. Itu langsung tinggi ya dari 200 ke 350 ya. Dan di atasnya lagi ada peace, damai. Itu 600 Hz. Dan di atasnya lagi ada enlightenment, yaitu pencerahan antara 700 sampai 1000 Hz. Pencerahan ini baru saja baru beberapa tahun inilah ditemukan bahwa ternyata di atas damai masih ada pencerahan. Ya. Kapan kita ada di pencerahan? Ya. Pada saat kita baca Quran dan kemudian kita juga baca artinya, itu kita bisa sampai pencerahan. Ya. Pada saat kita sholat dan sholatnya tumak nina dan khusyuk itu bisa sampai pencerahan. Pada saat kita baca buku, kemudian kita mendapat sesuatu dari buku itu, oh ya Allah kan gitu ya, itu pencerahan. Pada saat kita dengar seminar atau dengar tausiah dari siapapun guru, terus kita mengatakan, oh gitu ya, itu pencerahan. Ya. Dan itu tinggi sekali frekuensinya 700 sampai 1000 Hz. Ya. Dan mulai dari courageous sampai pencerahan inilah namanya nafsu mutmainnah. Dan ini sudah nuansanya positif di sini. Kalau yang 6 ini dari bawah sampai ke height ini masih energi negatif. Dan kemudian dari semangat sampai ke pencerahan ini energi positif. Ya. Dan disinilah zona ikhlas. Mulai dari courageous. Ya. Semuanya ini ada di otak kita, di otak mamalia tadi, yang persis di tengah tadi. Atau sistem limbik. Ya. Tidak bisa hilang. Dia ada. Ya. Salah satu hikmah daripada Allah menciptakan mamalia atau emosi ini supaya hidup kita tuh dinamis. Dan kita nggak mungkin dalam 24 jam senantiasa di sini terus, nggak mungkin. Kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa marah, kadang-kadang bisa takut, kadang-kadang bisa sedih. Ya. Artinya kalau teman-teman atau ibu-ibu merasa, kok saya hari ini takut ya, misalnya gitu ya, takut karena kita dengar kabar, dengar berita, nih corona bisa sampai masih setahun lagi, kan kita bisa takut tuh. Padahal tadinya lagi semangat ya, seneng, habis masak gitu kan, itu bisa jubruk masuk sini takut. Dan itu fitrah banget, dan itu wajar juga, dan itu lazim. Terus gimana dong? Yang diminta oleh Allah, pada saat kita berada di emosi yang negatif ini, ya, segera cepat-cepatlah naik ke atas. Ya, cepat-cepatlah naik ke atas. Oke. Suatu ketika juga kita sedih. Kenapa sedih? Orang dekat kita meninggal. Ya, saya pun senantiasa sedih setiap hari. Kenapa? Karena banyak banget sanak saudara satu persatu meninggal karena COVID-19 ini. Ya, teman-teman sejawat dokter, teman-teman para medis, perawat ya, itu meninggal. Nggak pandang umur, bukan hanya yang tua, bukan hanya yang punya komorbidita, ya, tapi yang muda juga. Ya, saya sering banget jatuh di sini sedih. Gitu. Hanya memang setelah itu kita nggak boleh lama-lama di sini. Ya, cepat-cepat naik ke atas. Tapi ini nggak bisa hilang. Makanya kalau kita bilang, ya Allah, hilangkan sedihku, hilangkan takutku, hilangkan marahku, itu kurang tepat. Ya. Yang lebih tepat ini, ya Allah, angkat sedihku, angkat marahku, angkat takutku, angkat. Jadi kita minta angkat. Kenapa? Karena dia mau naik tangga.
Ya, untuk kemana ke atas ini? Inilah makanya anak sekarang bilangnya move on, move on. Kadang kita udah 2 jam bersyukur lihat anak-anak di rumah, ya. Tapi tiba-tiba ya anak-anak misalnya kita lihat main game terus, padahal udah azan, itu bisa turun sini loh, bisa turun ke marah, bisa turun ke kesel di sini. Tapi itu sangat lazim juga. Maka kalau kita sudah mengerti tentang level emosi, kita tidak pernah ya menzolimi diri kita. Pada saat kita marah, kita ya tidak marah balik ke diri kita. Kenapa sih saya marah? Bukan begitu. Ya. Pada saat kita takut, terus kita menyerang diri kita. Kenapa sih saya takut? Padahal kan saya udah selalu taklim. Pada saat kita sedih, kita menyerang diri kita. Ya. Itu sebetulnya nggak fair. Karena itu memang ada di otak kita. Jadi bagaimana sebetulnya? Sebetulnya ya kita, kalau kita sedih, kita ngaku, ya Allah saya sedih ya Allah. Ya. Tapi setelah itu kita tahu juga bahwa kita nggak boleh lama-lama di situ, kita harus move on, angkat. Maka ya Allah angkat sedihku ya Allah. Nah ini tadi, ya. Jadi kira sampai sini kita bisa sepakat dulu ya, ibu-ibu teman-teman ya. Ya. Kenapa? Karena ini memang ada. Untuk apa? Supaya dinamis hidup kita. Dalam satu hari 24 jam nggak mungkin kita positive thinking terus, nggak mungkin positive feeling terus. Tapi sebisanya lebih sering berada di sini. Lebih sering. Kalau perlu misalnya 24 jam, 20 jamnya di sini, 4 jamnya aja di sini kalau kita kumpul-kumpulin tadi ya, menit-menit per menitnya gitu. Dan di sini itu zona ikhlas. Pada saat kita misalnya ya pagi-pagi karena mungkin kurang tidur, jadi kesel gitu ada di sini ya. Terus kemudian suami harus ya kayak tadi pagi suami saya harus berangkat lagi ke rumah sakit untuk dia kerja ya. Maaf. Ya, padahal saya lagi kesel tuh karena apa? Karena ya saya kurang tidur gitu ya. Tapi kalau misalnya saya pertahankan kesel saya, terus mengantar dia berangkat ke kantor, berarti saya mengantar suami tidak ikhlas. Karena zona ikhlas di sini, mulainya di sini. Jadi gimana caranya? Jadi kalau kita tahu diri kita kesel dan saya langsung tahu, oh ya Allah saya sedang kesel ya Allah, angkat keselku ya Allah. Tarik nafas, istighfar berkali-kali dan kemudian ada di sini, ya patokannya apa? Bisa senyum, sudah bisa senyum di sini, baru kita ya antar suami. Dan dari sini ke sini ini bisa dilakukan dalam bentuk ya detik kah atau menit. Ya. Yang lama tuh kalau lagi sedih. Sedih diangkat ke semangat itu panjang, lebih panjang. Kenapa? Karena tangganya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi kalau marah, kesel ke semangat itu cuma 2 tangga gitu. Sombong ke semangat, itu cuma 1 tangga lagi gitu. Lebih gampang lagi sebetulnya. Ya. Itu makanya jangan heran teman-teman, ibu-ibu, ada orang habis marah-marah, habis itu dia ketawa. Kenapa? Karena antara marah dengan semangatnya cuma 2 tangga ya. Ya, sampai sini bisa kita pahami ya. Ya. Jadi pada saat misalnya ibu-ibu muda yang anaknya masih kecil-kecil dan harus mendampingi belajar online ya, kemudian kesel karena mungkin pagi-pagi atau lagi mau main barangkali, terus masih sambil kesel dan maksa tetap dampingin anak, itu berarti mendampingi anak belajar tidak ikhlas. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya sudah, duduk dulu sebentar, tarik nafas, istighfar berkali-kali supaya naik dia ke semangat, barulah kita dampingi anak. Agar apa? Agar kita bekerja di zona ikhlas. Bahkan kalau perlu di sini, bahkan kalau perlu di atas. Gimana caranya? Itu tadi habis sholat subuh ngaji, baca Quran. Plus artinya. Artinya nanti seharian itu ibu bisa berada di pencerahan, di enlightenment ini. Tapi jangan salah, mungkin jam 10 pagi bisa turun lagi ke kesel. Cepat-cepat naikkan lagi. Beginilah emosi ini. Ya, dan dia ada di tengah otak. Oke. Baik. Itu tadi karena ada EEG ini elektroencephalogram, makanya level emosi itu pada saat orang emosi itu bisa diukur. Jadi dia bisa bentuknya kayak tangga ya. Ya, jadi kayak gini nih naik ke atas ya. Dan ini ada di sini ya, otak mamalia atau limbic system. Oke. Dan kemudian emosi mempengaruhi feeling, thinking, acting. Feeling, thinking, acting. Thinking tadi kita sudah ya mempelajari ya, dia ada di depan sini ya. Disinilah ya pikiran-pikiran kita, ya apa yang kita pelajari, dan ini akan memberikan sebuah pertimbangan pada saat kita mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan kita ya perlu pemikiran, tapi emosi bisa mempengaruhi pemikiran.
kita sudah banyak belajar nih, apapun itu kita sudah banyak belajar, dimanapun kita banyak belajar misalnya ya. Tapi kalau pas lagi marah, itu terakses ya, atau memori yang di sini adalah memori kemarahan juga. Nanti yang diingat yang jelek-jelek aja, yang jelek-jelek aja. Ya, itulah namanya ya pikiran negatif, negative thinking. Tapi kalau pas emosinya lagi semangat di sini nih, di sini lagi semangat, itu makanya pikiran kita juga jadi semangat. Itu namanya positive thinking. Ya, nah, dan kemudian emosi juga mempengaruhi feeling. Yang mana feeling? Para ahli dan para ulama bersepakat bahwa feeling itu kerjanya di sudur, di dada kita, di organ yang namanya kolbu ini. Ya. Jadi emosi juga mempengaruhi kolbu. Kenapa? Karena nanti dia antar dari emosi ini ada saraf khusus dia jalan ke kolbu kita. Ya. Dan sekarang kolbu itu yang mana ya? Jadi perasaan ini ya itu kerjanya di kolbu. Dan salah satu kerja kolbu, salah satu ya dari jutaan kerjanya kolbu yaitu ya mengatur perasaan, feeling. Dan kolbu ini aset utama manusia. Sekarang yang mana kolbu? Dan kenapa kolbu? Ya. Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat di Quran. Ya. Kata kulub beserta turunan katanya 104 ayat. Kulub itu berarti kolbu yang banyak ya. Jadi artinya beberapa orang berarti itu kolbu-kolbunya orang. Nah, itu dia kulub gitu. Ya, saking banyak dan lebih banyak ternyata dari apa yang disebut tentang otak atau akal. Ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan dalam buku Teori Dasar Penyucian Jiwa, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang kolbu. Kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ya. Dan kalau di Quran, di surat Al-Hajj, kita ambil satu ya, dan saya mau fokus di yang paling ending ayat ini. Al-qulubul lati fis sudur. Ya, kolbu-kolbu itu di dalam dada, yang ada di dalam dada. Tapi kalau al-qulubu ini berarti kolbu orang-orang gitu. Ya, nanti kita bahas yang di atasnya ya. Artinya kalau yang di dalam dada itu di rongga dada, organ yang di rongga dada itu ada dua, paru-paru dan jantung. Cuman paru-paru kanan kiri. Ya, dan dia bentuknya tidak rongga. Jantung memang dia di tengah tetapi dia cenderung ke kiri dan bentuknya rongga. Ya. Dan hadis Rasulullah juga ini mengatakan ini mudghah, ya, segumpal daging gitu. Kalau paru-paru dia lebar, dia bukan segumpal, paru-paru di sini kanan kiri. Makanya para ulama dan para ilmuwan sudah menyatakan saat ini kolbu itu jantung. Dan makanya kita pegangnya dada kita ya, kolbuku gitu. Walaupun selama ini kolbu itu diartikan hati. Tapi kalau maksud hati yang hati lever atau hepar di tubuh manusia, dia posisinya bukan di kiri, dia di kanan. Jadi kalau teman-teman ibu-ibu pegang ya di bawah paru-paru itu pegang di kanannya itu levernya. Kalau orang ya sirosis itu levernya mengeras itu di bagian kanan itu. Dan lever ini dia ada di rongga perut bukan di rongga dada. Cuman karena terlanjur kita mengartikan kolbu itu hati, makanya kita bilang hati padahal organnya jantung. Ya, oke karena itu sebuah istilah saja mudah-mudahan, tapi tetap organnya adalah jantung. Bahasa Arab juga begitu, kolbu itu jantung. Kalau hati yang lever itu kibdun. Ya. Jadi yang penting kita semua tahu bahwa kolbu itu organnya jantung. Kenapa? Karena dari semuanya dibanding jantung dan hati, jantung itu punya fungsi yang luar biasa. Ya. Ya, ini tadi ya hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ya. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Jadi Nabi bukan bilang hati, kolbu. Ya. Karena banyak orang yang ngotot itu hati, bilangnya bukan kolbu. Dan kolbu itu organ jantung. Tapi sekali lagi karena kolbu sudah diartikan hati berjuta-juta tahun ya dan ya di Indonesia juga mengatakan kalbu itu hati ya maka ya sudah nggak apa-apa tapi yang itu organnya jantung ya. Nah jantung tuh apa sih tugas utamanya sebetulnya yang selama ini kita tahu sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh ya tapi ternyata ya
Setelah diketahui juga ada poros otak dan jantung, jadi ada saraf khusus dari otak ke jantung, terutama dari otak limbik sini. Tadi kan ini emosi di sini ya teman-teman ya, ibu-ibu ya. Ini emosi di sini. Dia jalan nanti ke jantung. Jalan ke jantung. Kalau kita lagi kesel ya atau marah, emosinya ini di sini dia kirim pesan ke pikiran, jadi pikiran yang negatif marah gitu ya. Dan kemudian dia jalan juga ke jantung dan rasa kita tuh nggak enak gitu. Ya. Nyut gitu ya. Nah, karena perasaan di sini. Tapi kenapa katanya perasaan itu power? Oke, kita lihat lagi ke bawahnya ya. Kemudian tahun 91, penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dan kemudian terus diteliti sampai tahun 2000 ini, ternyata di jantung ini, di kolbu kita ini, ada sel otak. Ya, jumlahnya 40.000 neuron sel otak. Harusnya selama ini para ahli hanya menemukan sel otak ini di otak. Ini nih neuron ini. Jumlahnya 100 miliar neuron. Ya. Tapi ternyata ya di jantung ada. Itu baru dari tahun 91. Tahun 91. Artinya apa ini? Artinya jantung punya otak sendiri. Memang kerjanya sel otak ini apa? Salah satu kerjanya menampung memori. Ya, bisa juga untuk mengingat sesuatu, bisa juga untuk belajar sesuatu. Ya. Jadi dari ilmu neurokardiologi mengatakan jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Atau kalau kita sebut jantung ini katakan kolbu ya, kolbu memiliki otak fungsionalnya sendiri. Ya. Kemudian terdapat hormon kalmodulin sehingga kolbu mempunyai kemampuan untuk menyimpan proses belajar dan memori. Jadi kolbu ini, jantung ini bukan hanya mengirimkan darah, tetapi otak jantung yang sekitar 40.000 neuron ini itu tadi mampu menyimpan proses belajar dan memori. Jadi kalau kita selama ini belajar, itu bukan hanya disimpan di otak, tetapi kolbu juga tersimpan. Kalau teman-teman rajin talim, teman-teman rajin baca Quran, itu ternyata nggak tersimpan hanya di otak, tetapi di jantung juga tersimpan. Ya. Dan jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Karena jantung ada otaknya sendiri. Jantung secara terus-menerus selain mendapat sinyal dari sistem saraf, maka jantung juga mengirimkan sinyal ke otak. Ya. Jadi rupanya untuk mengambil keputusan, itu ternyata bukan hanya otak kita murni yang mempertimbangkan, tapi jantung memesan. Itulah kalau misalnya dari kecil sampai sekarang, yang jantungnya kita isi ajaran-ajaran buruk atau pengalaman-pengalaman buruk, makanya mood goh ini ya jadi buruk, maka jasad semua buruk. Itulah pentingnya kita ya belajar sesuatu atau berteman dengan orang-orang baik, ya sehingga omongannya baik, penglihatan kita baik, pendengaran kita baik, agar yang terekam di neuron jantung ini yang baik-baik. Agar apa? Kalau mudga ini baik, maka jasad kita juga baik. Itu Nabi yang bersabda. Ya. Bayangkan, Nabi bersabda sudah 1400 tahun yang lalu. Ya, ilmuwan baru meyakini tahun 2000 kemarin ini. Ya. Dan orang yang transplantasi jantung, memori jantung yang diambil itu masuk di jantung, ya, dan kemudian masuk di orang yang baru jantungnya, perilakunya bisa berubah loh. Orang itu seperti jantung yang diambil, seperti jantung donor. Ya. Artinya sistem saraf pada jantung atau otak jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Atau kalau kita sebut gini, sistem saraf pada kolbu atau otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Itu tahun 98 ya, nih di Institute of Heart Math. Ya. Artinya kalau sesuatu keputusan kita ambil, itu ada pesan juga dari kolbu kita. Tapi kalau kolbunya nggak pernah belajar dan mengingat yang baik-baik, maka dia mempengaruhi yang buruk juga. Ya, kalau kita tidak baik-baik ya. Baik. Nah, kemudian kita ya ulang lagi, kita baca Al-Hajj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu
yang dengan itu mereka dapat memahami. Ya. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Qulubun yaqiluna biha. Qulub. Jadi ini Allah bilang jantung-jantung orang-orang ini yang dengan itu dia bisa memahami, atau ini yakil, akil. Jadi jantung ada akalnya, kolbu ada akalnya. Ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ia kolbu yang di dalam dada. Jadi kalau kita tuh bisa buta. Kenapa? Kalau sering banget pengalamannya yang jelek-jelek, ya, tidak berkumpul dengan orang baik-baik, tidak belajar, itu bisa buta kolbunya. Saya tinggal jadi ya seperti adik-adik pecandu yang saya tangani, itu kolbunya buruk. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia pakai narkotika, tinggal bersama orang-orang di sekelilingnya. Ya, mungkin dia memang tinggal sama ayah ibunya, tapi kalau dia sedang pakai kan dia pergi dekat bandar. Ya. Tapi alhamdulillah kalau orang yang seperti apa ya, pada saat dia mau berobat dan bertobat, itu bisa lagi kolbunya dicuci. Inilah harapan-harapan buat orang-orang yang pernah dulu melakukan kesalahan, melakukan sebaiknya kolbu ini bisa dicuci. Ya itu tadi kita dengan ibadah yang rutin, ya istiqomah, ngaji, baca Quran, ngomong yang baik-baik di mulut kita. Nah itu tadi, alhamdulillah ya. Karena kalau enggak nanti kolbunya buta, ya. Jadi memperbaiki cara berpikir dan perasaan gimana? Itu diucapkan. Karena apa yang diucapkan ini bisa jalan di sistem saraf ini. Apa yang dilihat bisa jalan di sistem saraf ini. Apa yang didengar bisa jalan di sistem saraf ini. Kemana? Dia ke otak. Ya, nanti emosi juga yang tadinya ada di bawah naik ke atas. Itulah makanya pada saat misalnya kita marah, emosi turun, kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu akan jalan, astagfirullahaladzim, 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 dia ke atas. Emosi itu lama-lama naik levelnya menjadi semangat atau menjadi bersyukur gitu, astagfirullah. Atau kita lafazkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia jalan ini. Ya. Selain jalan ke otak, ini juga jalan ke kolbu, nanti jalan ke kolbu. Ya. Makanya kolbu kita ini kalau kita sering lafazkan Allah, 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 ya, nanti lama-lama ini jalan sendiri, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Ya, kita lafazkan dari mulut kita, lama-lama kolbu ini jalan sendiri. Namun selain diucapkan, juga pesan yang dilihat dengan mata. Itulah makanya sebisanya kita lihat yang baik-baik. Sebisanya kita lihat ayat-ayat Allah. Ya, baik ayat-ayat yang di Quran maupun ayat-ayat yang di alam semesta ini. Sebisanya teman-teman ya, kalau setiap hari baca Quran, berarti kan matanya setiap hari ya membaca ayat-ayat suci Allah. Maka nanti dia akan membuat emosi ini jadi levelnya naik ke atas, di otak kita ada ilmu tentang ya ayat-ayat Allah, dan di kolbu kita terekam juga ayat-ayat Allah itu. Ya. Sistem saraf ini ya itu kerjanya kayak kabel listrik. Nah, ini Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ini dua nih Allah sudah ajarkan kita, sabar dan sholat. Alhamdulillah, ya saya yakin teman-teman semuanya sudah tegak sholatnya. Alhamdulillah. Sabarnya juga, alhamdulillah. Sabar itu kayak apa sih Bu Aisyah? Kita tekan ya marah kita ya? Bukan, sabar itu bukan menekan. Ya, sabar itu dari bahasa Arab, ya. Sabaru yasbiru, artinya menahan. Ya. Menahan apa? Menahan supaya marahnya nggak diucapin ke orang itu. Kita jengkel sama anak, kita tahan untuk kita nggak labrak anak itu. Kita jengkel sama pasangan hidup kita, kita tahan untuk kita nggak labrak dia. Ya, itu sabar, makanya disebut menahan. Termasuk juga kita menahan dari perbuatan buruk, pengen banget. Ya, pengen banget barangkali ikut di dunia malam diskotik, joget-joget sama orang-orang, pengen banget barangkali juga mau minum alkohol, tapi kita sabar, kita tahan itu. Ya, kita tahan keinginan itu. Ya, diajak teman-teman, ayo dong kita gembira-gembira, tapi kita tahan. Ya, terima kasih ya, aku di rumah aja. Kita tahan itu sabar. Ya. Dan Allah bersama orang yang sabar. Ya. Kemudian untuk supaya kita sabar, kita diminta perbanyak istighfar.
Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan terduga. Ya Allah, istighfar. Alhamdulillah dari kecil kita sudah terbiasa istighfar. Ya. Kemudian kita sudah otomatis istighfar. Ternyata istighfar punya keutamaan yang luar biasa. Banyak sekali hadis tentang istighfar. Kita ambil satu. Dan ini sangat sahih. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Kalau kita anggap saat ini sedang sulit, teman-teman, ya sahabat-sahabat, ya, maka kita disuruh rutin baca istighfar. Karena Nabi berjanji Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Kalau kita anggap ini sekarang ini masalah, kita disuruh rutin baca istighfar. Perbanyak istighfar karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap rezeki kita ini sedang terhambat, rezeki ilmu kah, rezeki uang kah, rezeki kesehatan, barangkali karena kita jadi khawatir keluar rumah, karena kita takut sakit, maka kita disuruh istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Termasuk rezeki uang. Teman-teman buka dompet, uang tinggal sedikit, nggak boleh mikir pinjam sama siapa, minta sama siapa, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini harus yakin, ya. Lagi sakit, nggak tahu kita ngapain, kena COVID, istighfar aja dulu, istighfar. Nanti lihatlah Allah akan berikan ya rezeki dari jalan tak terduga. Nanti ada teman yang kasih support WA kita, ada teman yang kirimkan madu, ada teman yang kirimkan herbal, ada teman yang kirim, Masya Allah. Padahal saat itu juga uang kita nggak ada dan kita nggak tahu harus kemana. Kadang-kadang mau masuk rumah sakit untuk isolasi penuh, teman-teman, penuh. Tapi kita istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tahu-tahu nanti ditelepon, Mbak ada di sini loh, tempatnya lebih bagus. Ya. Bisa pakai BPJS juga. Oh, itulah rezeki. Istighfar ini luar biasa. Dahsyat. Ya. Sehingga pada saat kita misalnya marah, kita tahan untuk kita nggak labrak orang itu, tetapi dengan kita istighfar, kita manage emosi kita dan akhirnya kita ada di level atas. Selama ini mungkin kita sabarnya itu menekan. Karena kalau marah ditekan, makin turun jadi pengen buru-buru, makin turun jadi takut, makin turun jadi sedih, akhirnya putus asa. Itu kalau menekan. Ya, takut ditekan, makan turun jadi sedih, akan turun jadi apati. Ya. Jadi marah itu sabar itu bukan menekan tetapi menahan. Takut kita takut, siapa yang nggak takut sekarang? Cemas, tapi kita tahan untuk nggak selalu diomongin. Ya. Karena kalau selalu diomongin jadinya ngeluh, itu bahaya. Nah, tapi pada saat kita menahan, kita lakukan manajemen emosi kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dia naik ke atas. Kemudian tadi Allah bilang juga, sholat menolong, makanya pas kita takut, kita kesel, kita sedih, ya, kita bawa sholat pas waktunya sholat, tapi tidak ambil hanya fardunya, kita ambil misalnya sunnahnya, kita ambil qobliyahnya, ambil qobliyah ba'diyahnya, atau orang ada juga yang hanya ba'diyahnya, kan gitu ya, kalau sholat maghrib kan ba'diyah. Kalau sholat asar kan qobliyah saja, tapi ya subuh juga qobliyah. Zuhur dan isya double qobliyah ba'diyah. Itu tanpa terasa rakaat demi rakaat kita naik level emosinya, akhirnya tenang. Habis itu ngaji, habis sholat kita ada pencerahan. Itulah kita ikhlas ya. Nanti kalau kita ada di emosi ini mempengaruhi feeling, thinking dan acting kita. Ya. Jadi senyumnya ringan, ibu-ibu, teman-teman, gitu ya. Nah ini, oke. Sabar ada batasnya, itu keliru. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang benar sabar pahalanya tanpa batas. Kalau ada teman-teman bilang begini sama kita, lo jangan sabar-sabar banget jadi orang sih. Itu barangkali dia belum dengar atau belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Tapi ingat, sabar bukan menekan, tapi dia menahan. Dan pada saat proses menahan, kita lakukan untuk naik levelnya. Itu sabar. Ya. Dan udah dikasih dengan istighfar. Sholat. Ya. Itu menolong kita. Dan saya yakin, ibu-ibu, teman-teman semua sudah lakukan ini. Hanya kita, kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita menjaga emosi, nanti kita ya akan merasa bahagia gitu. Perasaan terutama di sini, ya. Tadi karena sistem saraf itu kayak kabel listrik. Ini sistem sarafnya yang panjang tuh tadi ya. Nah itu kayak kabel listrik. Ya. Dan dia membawa impuls listrik dan listrik ini membawa pesan. Cepat lagi 240 km per jam dan 320 km per jam. Kalau kita lafazkan ya Allah itu cepat 230 km per jam naik ke atas dan dari atas ke bawah 320 km per jam masuk ke jantung dulu. Setelah itu nanti terkirim ke seluruh badan. Itu makanya kalau kita lagi marah itu bukan kepala kita yang terasa tetapi di jantung terasa karena dia nanti 320 km per jam itu marahnya dikirim ke jantung makanya duk 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 gitu. Demikian juga kalau kita lagi bahagia ya, itu juga jantung yang deg-deg, tapi deg-degnya yang lembut, gitu ya. Di jalannya cepet banget. Dan kalau kita lafazkan juga ya Allah itu cepet juga. Ke atas dulu baru ke bawah. Dari atas ke bawah cepet 320 km per jam. Ya. Dan kalau kita melafazkan Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, itu juga langsung jalan ke otak dan jalan ke kolbu kita ya Allah. Sholat. Ucapan-ucapan doa dalam sholat ini memberikan pesan pada seluruh tubuh manusia. Ucapan doanya kapan? Mulai dari takbiratul ihram itu sudah ucapan-ucapan yang nanti jalan di badan kita dan jalan ke jantung kita. Karena sholat ini artinya doa ini. Sampai salam. Ya. Mulai dari takbiratul ihram ya. Kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, itu jalan terus. Dan karena diulang-ulang, kebayang teman-teman, orang yang sholatnya tegak, ya, kemudian dia lafazkan semua doanya dengan tumak nina, itu kerekam di jantungnya sebanyak apa itu, keren kan? Terekam juga di otaknya sebanyak apa, itu kan keren banget. Dan semakin umur kita, teman-teman mungkin ada yang di atas 55 tahun ya, ibu-ibu ada yang 55 tahun, berarti ibu-ibu itu rekaman di jantung dan di otaknya, Al-Fatihahnya, jauh lebih banyak daripada anak muda. Itulah makanya semakin usia kita itu semakin bijak, ya, semakin tawadu, semakin bertakwa. Kenapa? Sholatnya udah lebih lama, asal sholat, ya. Nah gitu. Kecuali itu tadi orang usia tua pun nggak pernah sholat. Apa yang ada di jantungnya? Terekam apa? Gitu. Ya. Baik, doa juga begitu. Pada saat kita berdoa dia jalan. Robbana atina fid dunya hasanah, dia jalan sini, jalan di sini. Ya. Ya Tuhan kami, ya. Berikan kami kebahagiaan di dunia, Robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dia jalan pesan itu. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka, dia jalan ini lewat sistem saraf. Semua doa jalan. Ya. Terus kemudian ternyata jantung ini juga karena dia ada otaknya dan otak itu ya ada listriknya, maka jantung ini ada medan elektromagnetiknya. Dia ada vibrasi listriknya. Dan dia meluas di medan elektromagnetik dihasilkan otak. Otak juga ada listriknya, ada listrik karena ada neuron siliar itu. Ya, dia ada listriknya di kepala kita nih, berfrekuensi gitu ya. Tapi ternyata si kolbu ini, jantung ini lebih besar lagi. Dan kita lihat ya ini ada frekuensi ya yang pletot-pletot kayak gini. Ini kalau kita sedang memberikan vibrasi ya perasaan yang buruk. Perasaan ini bisa jatuh dari emosi di atas naik masuk ke sini. Tapi kalau dia perasaannya yang mutmainnah, ya nafsu mutmainnah, kemudian dia menstipulasi perasaan mutmainnah, ini frekuensinya bagus gini. Makanya sama-sama deg-degannya, cuman deg-degan yang kalau yang lawama sama amarah itu dudak dudak ya nggak beraturan ya, aritmia nih ya. Nah kemudian dari jantung ini dia memberi pesan ke sel tubuh. Kenapa? Komponen medan listrik jantung memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dapat menembus setiap sel tubuh. Jadi kolbu ini mengirim pesan pada sel-sel. Pada saat kita semangat bahagia dia kirim pesan. Maka sel-sel tubuh kita juga bahagia. Ya, bersyukur. Jantung ini kirim pesan. Ya,
tembus dia sel-sel dalam tubuh. Itulah makanya Nabi bilang, kalau mudghah ini bagus, maka jasadnya ini juga bagus. Karena kolbu ini mengirimkan pesan ke sel-sel tubuh. Ya. Dan dia kuat banget frekuensinya dibanding frekuensi otak. Padahal otak kita nih, ada orang mengatakan ya, karena penelitian ya, kita the power of brain gitu kan. Kekuatan pikiran positif itu pun bekerja. Bahkan kekuatan otak kita, sinyal di otak kita kalau kita konsentrasi bisa tembus dinding. Tetapi kolbu lebih besar lagi. Ya, ini kita lihat ya. Kolbu ini listriknya kuat. Makanya bisa juga kita kalau ya diukur pakai alat EKG kan. Kita masuk rumah sakit, periksa jantung, makanya kelihatan duduk. Tapi tanpa terasa, tanpa kita lihat, kolbu ini ngirim. Dia mengirim gelombang sekeliling kita. Ya. Kemudian jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali daripada otak. Bayangkan, pikiran positif saja itu sudah tembus dinding kita, apalagi ya positive feeling, dia 5.000 kali. Tadi Bu Kemala sudah sampaikan betul, baik sangka, ya husnuzon. Nah, kalau husnuzon itu dia gabungan pikiran dan perasaan. Makanya zon itu, prasangka itu adalah gabungan pikiran dan perasaan. Dimana husnuzon berarti pikirannya positif plus emosinya positif. Dan kemudian perasaan positif ini karena frekuensi jantung atau kolbu 5.000 kali lebih kuat, itulah dikatakan the power of positive feeling. Dan dia serangkai itu antara pikiran dan perasaan. Cuman kita mau bilang bahwa perasaan kita yang di kolbu itu yang kirim kuat 5.000. Ya. Ini juga penelitian di Institute of Hermat. Ya. Sehingga ya penelitian mengatakan kolbu kita ini dia kirim vibrasi ke sekeliling kita, depan, belakang, kanan, kiri. Ada orang terukur 3 meter. Tapi ada penelitian yang mengatakan semakin usia kita lanjut dan rajin ibadah, ini bisa tembus ini. Tembus dunia barangkali ya, sedunia. Ya. Terus ini Dr. Rolin McCarthy bersama teman-temannya di Institute of Hermat. Hermat ini kerjasama UK dengan Saudi Arabia. Ya, apa mereka dapati? Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Kalau kita ganti ya, vibrasi gelombang elektromagnetik kolbu dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan kolbu orang lain. Kebayang ya Bu ya? Jadi kalau misalnya kolbu kita ya kita selalu istighfar dan emosi kita naik, kolbu kita, perasaan kita, jantung kita bahagia, kolbu kita bisa kirim bahagia ke kolbunya pasangan hidup, ke kolbu. Ini tahun 98 ini. Kalau berkata jantung dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Ia juga mengirimkan informasi kepada setiap detakan seluruh tubuh. Coba kita ganti dengan jantung kolbu ya. Kolbu dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Makanya tadi Allah bilang kulub. Kolbu juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Kolbu juga mengirimkan informasi pada setiap detakan seluruh tubuh. Jadi rupanya kita bisa bicara kolbu kita dengan kolbu yang lain. Kolbu-kolbu, termasuk kolbu kita pada sahabat-sahabat. Makanya kalau ada satu komunitas, ya, kemudian itu ya saling menyayangi, itu sampai kerasa. Walaupun kita masing-masing di rumah, ya, akhirnya saja tenang ya, terus harus mengirimkan antara rumah ke rumah, dibantu dengan gelombang energi yang buatan manusia, yaitu Zoom ini, alat Zoom ini. Tapi kalaupun tidak ada Zoom ini, teman-teman yang mengirimkan perasaan bahagia kepada teman-teman yang sampai, dan saat itu juga teman-teman akan ingat kita. Jadi manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan kolbunya tanpa mulut bicara. Teman-teman kalau misalnya mau bicara sama suami, tapi suami rasanya akan marah,
Kalau kita omongin, ibu, teman-teman, ya stop mulut kita. Biarkan kolbu yang ngomong. Ya Allah, izinkan kolbuku bicara dengan kolbu suamiku. Ya. Ya Allah, izinkan kolbuku bicara dengan kolbu anak-anakku. Karena anak-anak kalau sudah mulai remaja diomongin pakai mulut salah aja. Ya. Anak-anak sudah besar, sudah punya pasangan, kadang-kadang kalau kita intervensi nanti pasangannya marah, biarkan kolbu ibu yang bicara pada mereka. Jaga kolbu kita untuk selalu senantiasa senang pada anak-anak. Kenapa? Karena the power of positive feeling itu memang ada di kolbu. Lebih kuat dari kiriman sinyal dari otak 5.000 kali. Sehingga terkadang pikiran kita dan emosi kita itu mempengaruhi sekeliling. Ya, dan sangat kuat gitu. Sadar atau tidak sadar. Itulah makanya mengapa ibu-ibu ini diminta untuk rajin belajar, kita semua ya, dibanding bapak-bapak ya. Tapi kalau bapak-bapak juga dia belajar dan kemudian dia bisa setting kolbunya itu, keren banget gitu. Karena mempengaruhi sekeliling. Oke? Jadi kalau kita lihat gambarnya nih sebuah kesimpulan begini nih. Ya, jadi apa pesan di otak itu akan jalan ya dan nanti masuk ke kolbu dan nanti terkirim ke seluruh tubuh. Ya, dan nanti tubuh ini ternyata ada pori-pori di bawah kulit yang bisa mengirimkan sinyal gelombang. Terutama yang kolbu, yang jantung ini. Lihat itu, vibrasi elektromagnetik kita mempengaruhi sekeliling, bahkan bisa dikirim kemana-mana. Ya. Inilah yang kita jaga bagaimana kolbu kita atau perasaan kita, itulah kita untuk sebut selalu Allah, ingat-ingat Allah, maka dia akan memberikan pesan itu kepada orang-orang sekitar kita. Dan kalau kita berdoa, ya sinyal kolbu, gelombang otak, dan gelombang seluruh tubuh bersatu, dan dia membroadcast doa kita. Dia tembus dinding kamar, tembus dinding rumah, dan juga tembus ya jalan dan tembus waktu dan sekitarnya. Para ilmuwan mengambil kesimpulan, ini slide terakhir ya teman-teman ya. Ternyata perasaan mempengaruhi pikiran, kemudian mempengaruhi perilaku, kemudian membentuk kebiasaan, dan kemudian membentuk karakter, dan menentukan nasib. Jadi kolbu kita nih harus selalu dijaga. Kenapa? Dia mempengaruhi pikiran. Dan nanti kalau perasaan dan pikiran kita itu, kalau kita jaga setiap hari, walaupun kita tahu tidak selamanya senantiasa ada di level mutmainah emosinya, tapi kita jaga seringnya ada di sana, maka kita punya perilaku yang juga mutmainah. Kalau setiap hari perilaku kita mutmainah menjadi sebuah kebiasaan mutmainah. Dan kalau kebiasaan mutmainah, makanya kita dikenal karakter kita oleh pasangan. Pasangan akan mengatakan istriku tuh baik banget, nggak ada yang bisa gantikan dia. Atau mungkin anak mengatakan ibu tuh masya Allah baik banget, ya. Aku bersyukur punya ibu kayak gitu. Itu namanya terbentuk karakter karena kita sudah lakukan dan menjadi sebuah habit. Dan apa yang terjadi? Nasib kita jadi baik. Teman-teman, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin nonton di IG Live ya, kalau misalnya menganggap nasibnya buruk, segera rubah perasaan. Dan perasaan ini ada di kolbu, segera rubah dengan sebut Allah, ingat Allah, sabar, sholat. Ya, karena akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi karakter, dan mempengaruhi nasib. Jadi langsung tuh kuantum, ya, gunting di kolbunya, ya, langsung set gitu. Karena ada orang ya mau memperbaiki nasib, dia betulin dulu karakternya. Ini susah kalau nggak duluan perasaannya. Jadi sekali lagi, insya Allah dengan kekuatan perasaan kita, positive feeling kita, ya, dengan positive thinking kita, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kebiasaan, dan mempengaruhi terbentuk karakter dan menentukan nasib kita. Ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.